Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah tomat, buah takokak, buah salam, buah takokak. Yang membaca salam kurang kompak. Siap, satu kali lagi. Siap. Yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam mudah-mudahan masuk surga, amin. Yang menjawab salam mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, amin. Yang tidak menjawab salam mudah-mudahan panjang umur pondok nafas, amin. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannaw sannatu kulluha Ramadan li'anna fihi al-hasanatu muzma'ah wa ta'atul maqbulah wa tababu mustahabbah wa tababu mustaghfirah wal amalu maqbulah. Al-hadis wallahu a'lam bil haqiqati wal murad. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat iradah dan karunia-Nya lah kita semua bisa berkumpul kembali dalam rangka memperingati Nuzulul Quran yang kita laksanakan pada malam 21 Ramadan ini, yang mudah-mudahan membawa berkah bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan selalu kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tambah kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Cibubur Pilatiga yang mudah-mudahan Allah muliakan, yang saya hormati segenap jajaran kepengurusan Masjid Al-Ikhlas Cibubur Pilatiga yang mudah-mudahan Allah muliakan, yang saya hormati juga para jamaah Masjid Al-Ikhlas Cibubur Pilatiga yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang tidak saya bisa sebutkan satu namanya, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pak Bu, sebetulnya saya di sini merasa malu untuk berceramah, untuk bertausiah, karena di sini banyak guru-guru saya, banyak para alim ulama, banyak para asatidzah wal asatidzah, tapi saya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ini merupakan suatu ibrah peringatan bagi kita semua bahwa anak-anak kita nanti insya Allah yang akan memperjuangkan agama melalui ceramah-ceramah seperti ini. Yang mudah-mudahan generasi anak-anak ibu bapak semuanya penghafal Al-Quran, amin. Yang mudah-mudahan anak cucu semuanya di sini menghafal Quran, amin. Dan semuanya orang-orang tua di sini
dapat membina anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuklah kita dalam peringatan Nuzulul Quran. Sering kita dengar, sering kita ketahui, bahkan sering kita mendengarkan ceramah-ceramah orang lain mengenai Nuzulul Quran. Pastinya kita telah tahu persis apa itu Nuzulul Quran. Gak sepantasnya lah kita dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala kalau misalnya tidak ada suatu pengingat bagi kita semua, betul? Kita menjalankan sholat karena ada pengingat dari Allah. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka akan masuk neraka, betul? Barang siapa yang tidak melaksanakan puasa maka balasan dari Allah adalah sama, akan masuk neraka. Nah, begitupun peringatan Nuzulul Quran ini merupakan suatu tazkirah bagi kita semua, mengingat-ingat kembali bagaimana sih kemukjizatan Al-Quran itu sampai ke istimewa banget kepada kita semua. Maka insya Allah dalam kesempatan yang berbahagia ini saya minta izin kepada semuanya untuk menjelaskan apa itu Nuzulul Quran, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengutip dari ayat Al-Qur'anul Karim yang dimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qadar yang berbunyi, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Inna anzalnahu, inna sesungguhnya kami, anzalna telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadr, pada malam Lailatul Qadar. Mengapa Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar? Dan apakah kalian tahu wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Dan apakah kalian tahu apakah itu malam Lailatul Qadar? Kebanyakan kita tahu ini malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia, dan barang siapa yang beribadah di malam itu maka akan memperoleh suatu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sekedar tahu itunya saja, tetapi keistimewaan luar biasa rahasia Allah ini yang patut kita istimewakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar? Maka para ulama menafsirkan, menjelaskan sebagian ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quran tersebut, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sebagaimana Syekh Imam Ibnu Katsir atau yang disebut Syekh Imam Ibnu Fida dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan dan menafsirkan bahwasanya kemuliaan Lailatul Qadar itu tidak ada tandingannya dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Maka dari itu Al-Quran diturunkan waktu yang tepat kepada Rasul yang tepat, mukjizat kepada Rasul yang paling tepat, dan yang membacanya menjadi ibadah. Lalu apa itu Al-Quran? Al-Quran itu kalau istilah orang-orang pesantren itu bersifat ma'rifat. Kenapa? Karena ada alif lam di sana, alif lam ma'rifat. Bahwa Al-Quran ini yang akan terus dibaca sampai hari kiamat pun tidak akan luput dari yang namanya kehinaan, dari yang namanya kerusakan, dari yang namanya perubahan, dari yang namanya semua hal-hal yang dapat merusak Al-Quran, tidak akan ada yang merusaknya. Itulah kemuliaan keistimewaan Al-Quran, sehingga Allah memasang kecat alif lam di sana untuk mema'rifatkan bahwa ini khusus kalamullah, bahwa ini merupakan kalamullah yang harus kita baca tiap hari. Karena kalamullah ini menyempurnakan mushaf-mushaf terlebih dahulu. Mushaf Nabi Ibrahim disempurnakan oleh Al-Quran, mushaf Nabi Daud disempurnakan oleh Al-Quran, mushaf Nabi Isa disempurnakan oleh Al-Quran. Al-Quran menjadi penyempurna dari semua kitab Allah Subhanahu wa taala, yang jumlahnya ada berapa? 104 kitab yang diturunkan Allah kepada dunia ini. Lalu bagaimana Allah menahapkan Al-Quran turun itu?
Maka dijelaskan dalam tafsir tersebut bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadri. Di sini Allah menurunkan Al-Qur'an dari Allah Lauhul Mahfuz sampai ke langit dunia, yang disebut kalau dalam istilah sains galaksi bintang sakti langit dunia. Dari langit dunia inilah Allah menurunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad kurang lebih dalam kurun waktu 23 tahun ketika Nabi berceramah di Mekah dan ketika Nabi berdakwah di Madinah. Itulah Al-Quran diturunkan sampai sempurna sampai saat ini. Maka dari itu para bapak, para ibu semuanya, bersyukurlah kita hidup pada zaman sekarang. Karena kenapa? Lihatlah perjuangan Nabi dulu ketika beliau ingin menyempurnakan Al-Quran supaya tidak luput dari zaman, supaya tidak ada yang berubah, supaya tidak ada yang berserakan di mana-mana. Karena para sahabat gugur ketika itu di medan perang. Salah satu penghafal Al-Quran yang sangat kuat adalah Salim ibnu Hudzaifah, sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi. Beliau hafidul Quran karena beliau dekat dengan Nabi, karena beliau sangat hafal Al-Quran. Setiap ucapan Nabi beliau sampaikan kepada para sahabat yang lain. Tetapi ketika perang beliau gugur, habislah semua hafid-hafid Quran. 70 para sahabat penghafal Al-Quran habis dibantai oleh kaum-kaum kafir Quraisy. Begitulah dulu perjuangan para sahabat yang memuliakan Al-Quran ini. Maka dari itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz, maka disitulah yang kita cari malam ini. Karena kemuliaan itulah barang siapa yang beribadah pada malam yang dimana Al-Quran diturunkan pada Lauhul Mahfuz, bukan langit ke dunia, bukan lagi dibawa oleh Nabi Muhammad, maka kemuliaan 1000 bulan itu akan diberikan kepada orang yang beribadah pada malam tersebut. Mudah-mudahan kita semua di sini termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Lalu setelah diturunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz, maka berbedalah pendapat para ulama. Mengapa kok berbeda pendapat? Karena Allah merahasiakan malam apa terjadi. Ada yang menyebutkan malam Jumat, ada yang menyebutkan malam ke-27, ada yang menyebutkan malam tanggal 17, ada yang menyebutkan malam 1 Ramadan. Mengapa semua terkumpul dalam bulan Ramadan? Karena ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya aku menurunkan Quran itu kepada hamba-hambaku pada suatu peperangan yang sangat dahsyat, yaitu pada perang Badar. Maka akhirnya sepakat para ulama seluruh dunia, di antara Imam Syafi'iyah dan sebagainya sepakat menunjukkan tanggal Lailatul Qadar ataupun tanggal turunnya Al-Quran itu pada malam 17 Ramadan. Tanggal 17 lah ditetapkan tanggal oleh MUI kita bahwa 17 Ramadan merupakan tanggal nuzulul Quran. Begitulah tahapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyampaikan ayat-ayat Allah, dalam menyampaikan kalam-kalam Allah kepada kita semua. Lalu kepada siapakah Al-Quran itu diturunkan? Maka kata Allah, kalamullahi al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'ajjizu bi nafsihi al-muta'abbad bi tilawatihi. Kata Nabi, kalamullah itu, Al-Quran itu adalah kalamullah, ucapan Allah. Berarti yang namanya ucap tidak ada lafaz. Yang namanya diucapkan berarti tidak ada tulisan yang namanya ucapan. Sebab kata Syekh Imam ilmu Nahwu dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik, yang namanya kalam itu adalah kalamun lafzun mufidu kastaqim wasfun wafidun thumma harfun kalim wa hidu kalimatu wa qawlu'an wa kalimatun biha kalamun qad yu'an. Yang namanya kalam itu adalah ucapan yang mengandung faedah, berbahasa Arab, dapat dimengerti. Itu namanya ucapan Al-Quran. Ucapan Allah, kalamullah yang mengandung faedah ataupun pengertian-pengertian, kemudian berbahasa Arab, dapat dimengerti dan mendapatkan pahala bagi orang-orang yang membacanya. Hakikatnya Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan manusia,
bukan buatan orang Quraisy, bukan buatan Nabi Muhammad, bukan buatan para sahabat, tetapi buatan Allah langsung sebagai pedoman kehidupan manusia di akhir zaman ini. Karena zaman dulu masih zaman-zaman jahiliyah. Orang menaati Taurat ada, orang menaati Injil banyak, orang menaati Zabur banyak, tetapi banyak yang tidak menaati aturan dari Allah melalui kitab Taurat tersebut, sehingga banyak orang-orang yang zalim, yang tenggelam. Belum tentulah Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat bisa membelah lautan dan umat-umatnya dapat mendapat pahala dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati. Belum tentu umat Nabi Isa dapat mendapat pahala dari kemukjizatan Nabi Isa alaihissalam. Begitupun Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan hewan, dapat berbicara dengan semua makhluk-makhluk Allah. Belum tentu umat Nabi Sulaiman dapat mendapat pahala dari kemukjizatan Nabi Sulaiman. Tetapi Al-Quranul Karim luar biasa. Kita yang membacanya dapat pahala meskipun terbata-bata membacanya. Kita membaca Al-Quran gagap di terjemahnya pun mendapat pahala. Itulah kemuliaan keistimewaan Al-Quran daripada kitab-kitab yang lainnya. Hakikatnya Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah al-munazzalu ala nabiyyi. Kalamullah yang diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bu, saya mau tanya, dulu sebelum adanya Al-Quran, yaitu kitab Allah yang diturunkan kepada dunia ini, kira-kira semuanya beribadah kepada siapa? Beribadah kepada Allah. Dalam kitab Taurat beribadah kepada Allah, dalam kitab Zabur beribadah kepada Allah, dalam kitab Injil beribadah kepada Allah, dalam suhuf Nabi Ibrahim beribadah kepada Allah, dalam suhuf Nabi Sis beribadah kepada Allah, dalam suhuf Nabi Idris semua beribadah kepada Allah. Tetapi mengapa orang-orang banyak yang mendustakan? Karena mereka tidak mengetahui apa isi Taurat yang sebenarnya. Ya seimbanglah, ada yang beriman, ada yang kafir. Kalau semuanya beriman, gak ramai dunia ini, betul. Kalau semuanya orang-orang beriman, gak ramai di dunia ini. Maka di situ tujuan Allah menciptakan manusia ini adalah sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mulk yang berbunyinya bahwasanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguji kalian semua hidup dan mati itu kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ibadahnya bagus, barang siapa yang ibadahnya taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada aturan pemerintah, maka dialah yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang tidak beribadah kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, tidak taat kepada pemerintah, maka dia akan mendapatkan kedustaan, kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Beres. Itulah fungsinya kita mengetahui isi dari Al-Quranul Karim, bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran kepada pimpinan umat akhir zaman. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyun, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Muhammadun, bukanlah Nabi Muhammad itu adalah abaukum, bapak-bapak kamu, nenek moyang kamu, walakin Rasulullah, tetapi Muhammad itu adalah Rasulnya Allah, wa khataman nabiyyin, dan Muhammad itu penutup dari semua para nabi-nabinya Allah. Tidak ada lagi nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada gak nabi selain Nabi Muhammad? Gak ada. Dan jikalau ada berarti telah murtad. Dan jikalau ada berarti kita harus memerangi dia. Dan jikalau ada maka kita harus bisa mengubah pola pikir dia bahwa Nabi Muhammad merupakan Nabi terakhir. Itulah keistimewaan Al-Quran itu. Kalamullah, hakikatnya dari Allah, diturunkannya juga kepada umat pilihan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian melalui siapakah Al-Quran itu diturunkan? Maka diturunkannya melalui malaikat Ruhul Amin. Siapa Ruhul Amin? Yaitu Jibril alaihi salam. Kenapa diberi gelar Ruhul Amin? Karena malaikat Jibril, malaikat yang bisa mengantarkan perucapan antara Nabi Muhammad dengan Allah.
Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj pun dibarengi dengan malaikat Jibril alaihissalam. Tetapi malaikat Jibril tidak bisa masuk bertemu dengan Allah karena kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril alaihi salam. Sebagai apakah Al-Quran itu? Al-Mu'ajjazu, Al-Mu'ajjiju bisa, Al-Mu'ajjaju bisa. Kalau Al-Mu'ajjaju itu sikotnya isim maf'ul, kalau Al-Mu'ajjiju itu sikotnya isim fa'il. Al-Mu'ajjiju binafsihi, yang menjadikan mukjizat terhadap dirinya. Bahwa Nabi punya mukjizat siapa? Al-Quranul Karim. Nabi Musa punya mukjizat apa? Membelah lautan. Nabi Isa punya mukjizat apa? Menghidupkan orang mati. Nabi Sulaiman punya mukjizat apa? Bisa bicara dengan hewan. Semuanya Nabi itu punya mukjizat. Sehingga dijelaskan dalam kitab Al-Kasafatul Akhyar, jumlah Nabi itu ada 124.000 Nabi. Dan Rasul itu ada 313 Rasul. Nabi adalah orang yang diberi wahyu namun tidak bisa diperintah untuk menyampaikan kepada umat-umatnya. Sedangkan Rasul adalah ya Nabi yang diperintah untuk memberikan Al-Quran, peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Nabi di antara 124.000 Nabi itu yang paling mulia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selain daripada itu juga bahwa hakikatnya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan menjadikan mukjizat bagi Nabi Muhammad, dan diterakhiri membacanya al-muta'abbad bitilawatihi, dan menjadikan ibadah bagi orang-orang yang membacanya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu biha hasanatun wa misluhu asyru hasanatin. Dan barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quranul Karim, maka akan dibalas dengan kebaikan. Berapa kebaikannya? Satu huruf 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif adalah huruf, lam adalah huruf, mim adalah huruf. Bukan berarti alif lam mim itu huruf, bukan. Tetapi yang namanya huruf adalah alif, huruf, lam, huruf, mim, huruf. Berarti 3 huruf 30 kebaikan. Bayangkan ibadah yang luar biasa membaca Al-Quranul Karim. Ibu, bapak, misalnya kita membaca Al-Quran di rumah, karena membaca Al-Quran itu kalau bisa mentadabburi isi-isinya, menaati apa itu asbabun nuzulnya, dari mana keterangan-keterangan ini bisa terjadi, maka di situ kita bertadabbur di rumah kita sendiri. Maka insya Allah ketika ibu selalu menghatamkan Al-Quran, ketika ibu bapak membaca Al-Quran setiap hari, bukan hanya sekedar kita mendapatkan pahala, tapi mendapatkan ilmu dari Al-Quran tersebut. Kenapa? Karena semua di alam dunia ini ilmu-ilmu mengandung semuanya dari Al-Quranul Karim. Nabi Muhammad lah yang mengajarkannya. Nabi Muhammad mendapatkan ilmu dari Allah. Kata Allah, wahai Nabi Muhammad, sampaikanlah ayat ini kepada kaummu. Karena kaummu tidak mentaati aku, nyampaikanlah Nabi Muhammad kepada kaumnya. Ketika kaumnya itu menerima ayat-ayat Allah, maka para sahabat menyampaikannya juga kepada sahabat yang lain. Dari para sahabat ketika meninggal dunia sampailah kepada tabi'in. Dari tabi'in sampailah kepada atba'ut tabi'in. Dari atba'ut tabi'in sampailah kepada syuhada. Dari syuhada sampailah kepada para ulama. Dari para ulama sampailah kepada ustaz. Dari ustaz sampailah kepada kita semua. Maka dari itu kita tak lepas dari yang namanya ulama. Jadi gak bisa ibu saya pengen langsung ke Quran, saya pengen langsung ke hadis, gak bisa. Yang namanya Al-Quran kita bisa mengetahui makna sebenarnya itu melalui para ulama. Yang tafsirnya ada tafsir Al-Maghri, ada tafsir Al-Mahali, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Jalalain, Syekh Jalaluddin dan Syekh Jalalain Al-Mahali. Di antaranya itu
ditempuh oleh ulama-ulama besar yang menafsirkan Al-Quranul Karim, saya kita dapat mengetahui makna yang sebenarnya, yang insya Allah Al-Quran ini menjadi pedoman bagi kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sehingga ada suatu hadis yang sangat sahih dalam kitab Al-Bukhari, bagaimana Nabi bersabda dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'ana fastadhara fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahu jannata wa syafa'ahu ala asrati ihlil baiti wajabat lahu an-nar. Man qara'al Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, fastadhara, kemudian dia menghafalnya, hafal lafadznya, hafal maknanya. Setelah dia hafal, fa'ahalla halalahu, menghalalkan yang halal, wa harama haramahu, mengharamkan yang haram, adkhalahu Allahu jannata, Allah akan memasukkan dia ke surga, wa syafa'ahu ala asyrati min ahlil baiti, dan ketika di akhirat nanti akan memberikan syafaat kepada keluarganya, 10 keluarganya, wajabat lahu an-nar, yang mewajibkan keluarga itu masuk neraka. Ibu, dari antara keluarga tidak ada yang sholat, tidak ada yang puasa, tidak ada yang zakat, tidak ada yang ibadah haji, tetapi anak ibu hafal Quran, kita hafal Quran, tahu terjemahnya, maka kita akan menyelamatkan keluarga kita nanti di akhirat itu. Ini jelas sahih hadisnya dari Al-Bukhari. Begitu pun sebaliknya ibu, makanya insya Allah keturunan-keturunan kita terapkanlah Al-Quranul Karim yang sangat luar biasa, mukjizat ini. Tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran, bahkan tidak ada yang bisa merubah Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna, dan jikalau kalian meragukan Al-Quranul Karim, fa'tu bi surah, datangkan satu surat yang persis seperti Al-Quran. Tidak ada yang bisa mengalahkan Al-Quran. Zaman dulu itu ada orang yang bersayembara untuk mengganti Al-Quran. Dari para pesyair dikumpulkan semua, dari para berpuisi dikumpulkan semua, ahli-ahli bahasa dikumpulkan semua, ahli-ahli fikih dikumpulkan semua, tetapi tidak ada yang bisa menandingi kemuliaan lafaz Al-Quranul Karim. Bahkan ada yang mengatakan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil lam yaj'al kaidahu fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Ada yang menggantikan ayat itu dengan ayat yang lain, tetapi tidak ada yang bisa memaknai makna yang sebenarnya dari ayat yang sungguh-sungguhnya. Sastranya luar biasa, bahasanya luar biasa. Ibadah dalam Al-Quran, tuntunan kita menjadikan suatu tuntunan dari kehidupan kita. Dan jika dalam Al-Quran tidak ada makna yang sama, maka ditafsirkan oleh Al-Hadis. Dalam Al-Hadis tidak ada, maka ditafsirkan oleh para ulama, para sahabat. Dalam para sahabat tidak ada, maka ditafsirkan oleh para ulama. Begitulah ibu, makanya ibu kalau belajar Al-Quran itu tidak boleh sendiri. Yang paling bagus belajar itu adalah belajar kepada ahli dzikir. Siapa ahli dzikir? Adalah ahli orangnya yang berilmu, sifatnya, karakternya Al-Quran, pikirannya pikiran Al-Quran, hafal Quran, dan semuanya ditergantungkan kepada Al-Quran. Bukan ahli ilmu, bukan. Kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli dzikir, bukan kepada ahli ilmu. Sebab ahli ilmu, setan lebih pintar daripada kita. Ilmu lebih tinggi ilmunya, setan lebih tinggi ilmunya daripada kita. Makanya setan lebih bisa membujuk kita dalam ibadah itu. Ada satu orang yang tidak bisa diganggu oleh setan? Tidak ada. Makanya ilmu setan lebih tinggi daripada manusia. Makanya bertanya kepada ahli dzikir, in kuntum la ta'lamun. Jikalau kita semua tidak tahu apa yang itu maknanya. Maka dari itu para bapak ibu sadaya, para bapak ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saja mukjizatnya Al-Qur'anul Karim ini, yaitu melalui malam Lailatul Qadar ini, perketat iktikaf kita di masjid dari tanggal 21 sampai tanggal 30 akhir bulan Ramadan. Karena Nabi membiasakan kegiatan itu dulu. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah,
pereratlah ikat pinggangku. Aku akan melaksanakan ibadah di masjid i'tikaf dari tanggal 20 sampai tanggal 30. Kebiasaan Nabi itu sampai beliau meninggal dunia. Maksudnya yang insya Allah Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 20 sampai tanggal selanjutnya. Tetapi tidak jatuh kemungkinan tanggal 1 pun sampai tanggal 30 pun itu akan turun malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan para bapak, para ibu semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin pada malam hari ini kita semua duduk bersama di sini mendengarkan dan juga berpikir kembali tentang kemukjizatan Al-Qur'an ini, yang mudah-mudahan anak-anak kita semua, keluarga kita menjadi ahlul Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Kalaulah anak kita jadi pejabat, jadilah pejabat yang hafal Quran. Kalaulah anak kita jadi insinyur, jadilah insinyur yang hafal Quran. Kalaulah anak kita jadi arsitektur, jadilah arsitektur yang hafal Quran. Kalaulah anak kita jadi ketua masjid, jadilah ketua masjid yang hafal Quran. Kalaulah anak kita jadi presiden, jadilah presiden yang hafal Quran. Insya Allah akan mendapatkan barokah kehidupan di dunia ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin tausiah secara singkat yang dapat saya sampaikan dapat dipahami oleh semuanya, khususnya dapat bermanfaat bagi saya sendiri, umumnya bagi semua yang hadir di sini. Insya Allah yang hadir di sini merupakan suatu umat yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Khairul ummah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat yang paling terbaik di antara kita adalah umat yang selalu ta'muruna bil ma'ruf, memberikan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, melarang dari segala kemungkaran. Dan insya Allah kita istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, marilah kita tutup dengan doa yang insya Allah doa ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kata salah dari saya, benarnya dari Allah, salahnya dari kebetulan saya sendiri. Dan mudah-mudahan kita semua terus bisa ilmi pada malam hari ini. Dan maafkan kepada guru-guru saya lantang untuk berbicara di sini. Doakan mudah-mudahan generasi penerus kita di masa depan adalah seperti beliau bisa membuat pemuda masa kini merupakan penerus perjuangan agama di masa yang akan datang. Bila ada sumur di ladang, boleh kita bertebang mandi. Bila ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.